Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk para mahasiswa yang telah hadir untuk menyimak penjelasan materi pertemuan 6 mata kuliah Keuangan Publik Islam tentang barang publik dan kepemilikan umum dalam Islam. Ya, langsung saja, jadi pada pertemuan ini kita akan memahami, ya, mencoba untuk memahami klasifikasi kepemilikan, ya, karakteristik barang publik, masalah value dan peran negara sebagai pengelola amanah rakyat. Kemudian bagaimana nanti kaitannya dengan keuangan publik dan lebih spesifik lagi keuangan publik Islam. Ya. Jadi di sini saya punya suatu pertanyaan. Kenapa minyak, listrik, dan jalan tol itu diatur oleh negara? Kita pernah membahasnya pada saat pertemuan awal, ya, kontrak. Ya. Kenapa minyak, listrik, dan jalan tol itu diatur negara? Kenapa tidak diserahkan ke pasar saja? Nah, ini kita akan memperdalam, ya, mendalami tentang mengapa minyak, listrik, jalan tol, dan seterusnya itu diatur oleh negara. Nah, sebelum kita memahami itu, kita perlu pahami klasifikasi kepemilikan. Oke, materi yang pertama adalah klasifikasi kepemilikan dalam Islam. Ya, berbeda dari ekonomi konvensional yang hanya membagi kepemilikan menjadi privat dan publik, ya. Dalam keuangan publik Islam, pengelolaan harta atau kepemilikan itu berkaitan langsung dengan distribusi kesejahteraan, kemudian kebijakan fiskal, dan peran negara dalam ekonomi. Ya, jadi dalam Islam itu pembagian kepemilikan itu tidak hanya teori, tapi menentukan bagaimana negara mengelola APBN versi Islam, misalnya dalam Baitul Mal, ya. Nah, Islam itu membagi lebih spesifik, ya, berdasarkan apa? Berdasarkan akad dan pemanfaatan. Di sini saya mengambil pendapat Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam An-Nizam Al-Iqtisadi fil Islam, ya. Ada 3 jenis kepemilikan. Yang pertama adalah milkiyah khassah atau kepemilikan individu, ya. Artinya apa? Ada hak syarak bagi individu untuk memanfaatkan benda atau jasa tersebut, ya, melalui sebab-sebab kepemilikan yang sah. Apa sebab-sebab kepemilikannya? Ya, bisa didapat dari bekerja, kemudian mendapat gaji. Boleh terserah gaji itu digunakan untuk apapun, bebas. Kemudian ada warisan, ada kebutuhan harta untuk mempertahankan hidup, misalnya ada seseorang kemudian mendapatkan zakat atau sedekah. Kemudian bisa juga pemberian negara, ya. Misalnya negara memberikan modal kepada UMKM melalui Basnas misalnya, ya. Atau mungkin melalui kementerian, melalui bansos, ya, dan seterusnya. Kemudian harta yang diperoleh tanpa usaha atau harta, misalnya ada hibah, hadiah, mahar, kompensasi kerusakan, dan seterusnya. Artinya, kepemilikan individu, pemilik itu memiliki otoritas penuh untuk menggunakan, menjual, atau mewariskan harta selama tidak melanggar syariat. Oke, clear ya. Kemudian yang kedua adalah pemilikan umum, ya, atau milkiyah amah. Artinya apa? Ada izin syarat kepada komunitas atau kepada masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan benda yang dibutuhkan secara kolektif, secara umum, ya, atau secara mayoritas itu digunakan bersama-sama. Contohnya apa? Bendanya jalan umum digunakan bersama-sama, air, padang rumput, energi, laut, ya. Nah, ini adalah kepemilikan umum. Artinya, eee apa namanya, artinya fasilitas umum itu dibutuhkan oleh orang banyak. Artinya jika barang tersebut tidak ada di suatu masyarakat atau komunitas masyarakat, maka mereka itu akan kesulitan, ya, dan mungkin dapat tercederai untuk mencarinya. Misalnya ada sumber air, ya, atau lapangan umum. Ini kan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh orang banyak. Kalau misal setiap orang atau setiap individu mencari, itu maka dapat, menimbulkan sebuah masalah di kemudian hari. Ya, maka karena ini digunakan secara umum, maka harus dikelola oleh umum. Ya, kemudian bisa juga, tambang, ya, ada tambang yang deposit kecil, ada yang deposit besar. Nah, ini biasanya digunakan dimiliki oleh umum adalah tambang deposit besar atau sumber daya alam yang jumlahnya itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin dikonsumsi secara individu tanpa merugikan orang lain. Misalnya apa? Misalnya gas alam, tambang batu bara skala besar, cadangan minyak bumi, ya. Nah, kemudian bisa juga barang yang sifat pembentukannya itu mencegah dimiliki individu. Contohnya udara, laut, sungai besar itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin dimiliki oleh individu. Ya, artinya secara status hukum negara tidak boleh memprivatisasi barang-barang yang dimiliki oleh umum. Ya, lalu negara perannya apa? Negara perannya adalah mengelola kepemilikan umum, ya, barang-barang kepemilikan umum untuk memastikan manfaatnya kembali ke rakyat secara merata. Itulah kenapa tadi, ya, eee pengelolaan kepemilikan umum itu dikelola untuk distribusi kesejahteraan. Ya, kemudian selanjutnya ada kepemilikan negara atau milkiyah al-daulah. Ya. Artinya harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah atau pemerintah dalam hal ini. Berdasarkan ijtihad, artinya ada musyawarah mufakat untuk kemaslahatan umat. Ya. Jadi intinya begini, jenis kepemilikan peran dalam keuangan publik itu ada 3, individu, umum, dan negara. Ya. Kalau individu itu sumber aktivitas ekonomi, baik produksi, pajak, atau zakat, dan seterusnya. Kemudian umum itu sumber pendapatan besar negara, ya, atau sumber daya alam seperti tadi pengembangan tambang. Kemudian sumber daya alam seperti air dan jalan umum dan seterusnya. Sedangkan negara itu instrumen belanja publik dan distribusi. Ya. Kalau dilihat dari korupsi, sosial, ghanimah, pemerintahan, dan seterusnya. Nah, kepemilikan individu itu basisnya adalah penerimaan sosial, ya, baik melalui zakat maupun aktivitas ekonomi. Artinya individu bebas berusaha, menciptakan pertumbuhan ekonomi, kemudian dari situlah muncul zakat, sedekah, pajak, dan seterusnya. Contoh UMKM, ya, UMKM mereka melakukan pemasaran produksi, kemudian hasil hasil keuntungannya itu kemudian mereka ada yang sebagian masuk membayar zakat, ada juga masuk ke pajak. Nah, ini menjadi sumber ekonomi nasional. Ya, artinya kepemilikan individu kaitannya dengan keuangan publik Islam itu mendorong produktivitas ekonomi, ya, tetapi di dalamnya masih ada mekanisme distribusi yaitu melalui zakat. Nah, distribusi ini mengurangi ketimpangan antar individu. Nah, kemudian kepemilikan umum, sedangkan kepemilikan umum itu sumber utama keuangan publik, ya, karena di dalamnya itu banyak SDA, ya, atau sumber daya alam. Artinya apa? Sumber daya strategis itu tidak boleh dimonopoli oleh swasta, harus dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya apa? Migas, di Indonesia dikelola oleh Pertamina, ya. Migas itu milik umum, maka negara masuk, ya, hanya sebagai pengelola. Dan kemudian nanti hasilnya harus kembali ke rakyat, misalnya melalui subsidi BBM, infrastruktur, program sosial, dan seterusnya. Ada juga sumber daya alam tambang emas, mineral, ya, seperti di Freeport, ya, Freeport Indonesia. Nah, sumber daya alam yang besar tersebut itu milik umum. Bagaimana kalau dikuasai oleh swasta atau asing atau full privat? Nah, ini nanti akan berpotensi bertentangan dengan prinsip Islam. Ya, termasuk listrik, energi, ya, dipegang oleh PLN, perusahaan listrik negara, ya, energi kebutuhan publik, tapi tidak boleh sepenuhnya itu diserahkan kepada pasar bebas. Ya, artinya dalam keuangan publik Islam, sumber daya alam itu adalah APBN alami negara. Nah, jika dikelola optimal, negara itu tidak perlu utang besar, bahkan pajak juga bisa ditekan. Nah, kemudian kepemilikan negara itu sebagai instrumen kebijakan fiskal. Ya, kalau dalam Islam tadi ada kharojisiyah harta negara, ya, sekarang ada pajak. Nah, nanti dikelola dalam APBN oleh Kementerian Keuangan, ya, digunakan untuk apa? Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan seterusnya. Ya. Jadi itu tentang klasifikasi kepemilikan dalam Islam. Kita harus tahu ada apa saja, kemudian bagaimana, dan seperti apa, ya, kaitannya dengan keuangan publik Islam. Ya, ini sudah tadi, ya. Kemudian dalam karakteristik dalam publik dan masalah legal. Ya. Jadi dalam ekonomi publik, status sebuah barang itu ditentukan oleh perilakunya saat dikonsumsi.
bukan oleh siapa yang memproduksinya. Ada 2 kriteria. Yang pertama adalah rivalry atau persaingan, yang kedua adalah excludability atau sifat menghalangi. Ya, jadi rivalry ini yang menjelaskan bahwa apakah konsumsi seseorang mengurangi jatah orang lain. Jadi dilihat melalui dimensi kuantitas. Nah, ada kemudian dibagi lagi menjadi 2, ada rival rules dan ada non rival rules. Ya, kalau rival rules itu barang privat ya. Misalnya makanan, pakaian, HP. Kalau saya mengambil sebuah makanan apel, ya misalnya makan sepotong apel, sebuah apel, ya, orang lain tidak bisa makan apel yang saya makan itu. Ya, atau seseorang mengambil sepotong roti, maka ada bagian roti yang terpotong atau apa namanya mengurangi jatah orang lain. Ya. Artinya apa? Ketika ada seseorang yang mengonsumsi sesuatu, orang lain bisa memakan atau mengonsumsi sesuatu yang sama tersebut. Beda lagi dengan non-rival rules. Konsumsi seseorang tidak mengurangi manfaat bagi orang lain. Misalnya lampu jalan udara. Kalau ada seseorang yang memanfaatkan lampu jalan, ya, lampu jalan itu tidak habis. Ya, artinya seseorang yang lain itu bisa memanfaatkan lampu jalan tersebut juga, termasuk udara. Ya. Jadi kalau non-rival itu barang yang dimiliki secara kelompok, ya, seperti jalan tol, bioskop. Ya. Satu tayangan ketika digunakan atau dikonsumsi oleh seseorang, itu kemudian orang lain bisa ikut mengonsumsinya. Artinya bisa menikmati sebuah tayangan di bioskop tersebut juga. Ya, ini nanti ada kaitannya dengan barang privat dan barang publik. Ya. Jadi kalau rival rules itu barang privat, sedangkan non-rival rules itu barang publik. Nah, kemudian excludability atau sifat menghalangi, excludable, itu apakah kita bisa mencegah orang yang tidak membayar untuk mengonsumsinya. Ya. Jadi kita bisa melihat dari dimensi asas dan hukum. Contohnya apa? Jalan tol. Ya. Kita bisa mencegah orang yang tidak membayar untuk mendapatkan barang tersebut. Ada padelnya, ya, ada pembatasnya. Artinya kalau seseorang tidak membayar jalan tol, maka tidak bisa memanfaatkan jalan tol. Termasuk juga Netflix misalnya, atau mungkin aplikasi dan sebagainya yang berbayar. Ya. Seseorang tidak bisa mengakses sesuatu yang berbayar, atau mengakses Netflix misalnya ketika dia tidak membayar atau berlangganan. Ya, itu excludable. Beda lagi dengan non-excludable. Non-excludable itu menjelaskan bahwa barang tersebut sangat sulit atau sangat mahal untuk melarang orang lain untuk memanfaatkan barang tersebut, baik mereka membayar atau tidak. Contohnya dalam udara bersih. Baik dia orang yang membayar pajak atau tidak, dia tak bisa memanfaatkan udara bersih. Orang membayar pajak atau tidak, jalan raya siapapun bisa menggunakannya. Sangat sulit melarang orang memanfaatkan, sangat sulit melarang orang memanfaatkan mereka yang tidak bayar. Ya, itu non excludable. Nah, jadi seperti ini. Kenapa sih jalan rusak tetap dipakai semua orang, termasuk yang tidak bayar pajak? Lalu ada pertanyaan lagi, kenapa negara harus ikut campur dalam penyediaan barang tertentu? Nah, ini nanti kaitannya masuk ke masalah free rider. Ya. Jadi, dalam keuangan publik Islam, jenis barang itu menentukan siapa yang harus menyediakan, dari mana sumber dananya, kemudian apakah boleh diserahkan ke pasar atau tidak. Ya. Itu adalah karakteristik dari sebuah barang. Ya. Nah, karakteristik barang tersebut itu menjadi dasar negara dalam mengelola APBN. Ya, seperti yang saya contohkan tadi. Yang pertama dari rivalry. Kalau saya pakai, apakah jatah orang lain berkurang? Yang rival barang privat pasti akan mengurangi jatah orang lain, sedangkan non rival tidak mengurangi jatah orang lain. Ya, barang publik bisa digunakan oleh bersama. Ya. Nah, lalu bagaimana dalam perspektif keuangan publik Islam? Dalam Islam, klasifikasi seperti ini itu tidak netral. Ya. Tapi barang publik itu sudah menjadi kewajiban negara. Sumber daya bersama itu tentu tidak boleh dieksploitasi secara bebas. Sedangkan barang privat itu boleh dimiliki tapi tetap ada kewajiban sosial. Ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan kebijakan publik juga. Tentang pengelolaan sumber daya dan seterusnya. Contoh lagi, jalan raya. Ya, jalan raya itu kan dibiayai dari pajak. Digunakan apakah hanya digunakan oleh orang-orang yang membayar pajak saja? Tentu tidak. Ya. Tapi jalan raya digunakan oleh semua orang, baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak. Beda lagi dengan jalan tol. Orang yang bayar bisa lewat jalan tol, yang tidak membayar tidak bisa lewat jalan tol. Nah, ini boleh dikelola oleh swasta, tapi tetap harus diawasi oleh negara supaya apa? Supaya tetap adil. Nah, selanjutnya, jadi untuk pembahasan recovery dan excludability itu tidak lengkap jika tidak sepakat dengan masalah free rider. Nah, masalah free rider. Masalah free rider. Jadi, free rider itu penumpang gratis ya, penumpang gratis. Kita tadi sudah tahu mana barang publik ya, mana barang privat ya. Mana yang excludable, mana yang rival, mana yang non-rival, mana yang non-excludable. Nah, masalah free rider ini muncul ketika seseorang menikmati manfaat barang publik tanpa berkontribusi pada biayanya. Ya, seperti yang contoh jalan tadi, jalan raya, ya. Orang-orang yang tidak membayar pajak, mereka tetap bisa melalui atau memanfaatkan atau menikmati jalan raya. Mereka yang tidak membayar membayar apa namanya, pajak-pajak lainnya juga termasuk seperti itu. Jadi misalnya sebuah perusahaan swasta mencoba menyediakan lampu jalan, ya, kemudian meminta warga membayar iuran sukarela. Pasti banyak warga yang berpikir, kalau saya tidak bayar, lampunya tetap nyala, karena tetangga saya bayar. Jadi saya bisa menikmati manfaatnya secara gratis. Ya, paham ya sampai sini? Jadi ada penumpang gratis di dalam memanfaatkan barang publik. Ah, saya tidak usah bayar pajak ah. Toh jalan raya masih bisa dimanfaatkan oleh saya gitu. Saya tidak usah ikut bayar iuran lampu jalan ah. Toh lampu jalan masih bisa saya nikmati, kan tetangga bayar. Ya. Tapi bagaimana kalau semua orang berpikir hal yang sama? Maka akan terjadi tidak ada dana yang berkumpul. Akhirnya apa? Pasar gagal menyediakan barang tersebut meskipun masyarakat sangat membutuhkannya. Inilah alasan mengapa pemerintah itu harus turun tangan menyediakan barang publik melalui instrumen pajak. Ya. Jadi dalam logika ekonomi, ya, kaitannya dengan kegagalan pasar, karena sifatnya adalah non excludable, ya, barang publik tidak ada insentif bagi individu untuk membayar secara sukarela, maka ketika ada orang yang berpikir tidak membayar bisa memanfaatkan fasilitas, maka bisa jadi semua orang berpikir hal yang sama sehingga tidak terrealisasi dalam apa namanya, dalam mengadakan barang misalnya. Nah, bagaimana dalam perspektif Islam? Dalam perspektif Islam, masalah free rider itu tidak hanya dilihat sebagai kegagalan pasar, ya, sebagai kegagalan moral dan pelanggaran hak. Di dalamnya ada kezaliman. Ya, artinya orang tersebut berarti menikmati fasilitas publik tanpa mau berkontribusi, padahal mampu. Ya. Kemudian ada kewajiban berkontribusi untuk hak amal, ya, kewajiban berkontribusi. Ya. Artinya dalam hak kita terdapat hak orang lain. Ya. Jika negara menetapkan aturan kontribusi untuk maslahatan umum, maka mematuhinya adalah bagian dari ketaatan kepada pemerintah atau ulil amri. Kalau sengaja menjadi free rider berarti dianggap merusak keseimbangan distribusi beban dalam masyarakat. Contohnya adalah kita jalan raya, karena seperti saya contohkan tadi ya. Nah, banyak juga pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor, tapi mereka tetap menggunakan jalan yang dibangun dari dana pajak.
solusinya adalah menetapkan sanksi atau anzim bagi yang mampu tetapi sengaja tidak berkontribusi. Di sini ada pemantik diskusi juga. Jadi bayangkan taman kota yang indah. Jika semua orang membawa sampah tapi tidak mau bayar retribusi kebersihan, apa yang terjadi? Nah, ini bisa dibahas ya. Kemudian bagaimana konsep amanah dalam Islam bisa menyelesaikan masalah tersebut dibandingkan sekedar sanksi hukum. Kemudian materi selanjutnya adalah, nah, selanjutnya adalah permintaan dan penyediaan barang publik. Jadi dalam sistem ekonomi Islam, penyediaan barang publik itu bukan hanya apa namanya pilihan kebijakan ya, tetapi kewajiban negara untuk menjamin maqasid syariah. Ya. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua keamanan, yang ketiga adalah infrastruktur. Artinya apa? Pendidikan. Dalam segi permintaan, pendidikan adalah kebutuhan dasar untuk menjaga akal. Ya. Kemudian dalam segi penyediaan, negara itu wajib menyediakan pendidikan yang berkualitas ya, secara gratis atau terjangkau. Nah, kemudian keamanan, ya dari segi permintaan kebutuhan itu akan adanya kebutuhan akan rasa aman. Ya. Masyarakat wajib dilindungi oleh negara. Kemudian penyediaan, dari segi penyediaan, keamanan ini menjadi tanggung jawab mutlak bagi negara. Ya. Tidak boleh diprivatisasi. Karena apa? Akan menciptakan diskriminasi keamanan. Dan infrastruktur, ya. Masyarakat, negara itu wajib menyediakan baik pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan seterusnya. Ya. Contoh, ya. Contohnya di Indonesia ada program POS ya. Program POS atau bantuan operasional sekolah. Artinya pemerintah menyediakan dana POS supaya apa? Supaya sekolah negeri itu bisa gratis. Kemudian sekolah swasta itu bagaimana caranya agar terjangkau. Ya. Nah, program POS ini itu sejalan dengan konsep Islam. Ya, artinya pendidikan itu menjadi kebutuhan dasar. Ya. Termasuk keamanan menjadi kebutuhan dasar. Infrastruktur juga menjadi kebutuhan dasar. Ya. Untuk apa namanya? Untuk mempermudah ya apa namanya? Aktivitas publik ya, kemudian aktivitas ekonomi dan seterusnya. Semuanya harus layak. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa negara harus membiayai sekolah, harus membuat jalan, harus menjaga keamanan masyarakatnya? Kenapa tidak diserahkan saja ke swasta? Jawabannya, kalau dalam Islam, karena semua itu adalah kebutuhan dasar dan bukan pilihan kebijakan, tapi menjadi sebuah kewajiban. Kewajiban bagi siapa? Bagi negara untuk menyediakan kebutuhan masyarakatnya. Ya. Artinya bahwa pendidikan itu menjadi barang publik. Kenapa? Karena semua orang butuh dan dampaknya ke seluruh ekonomi. Ya. Termasuk juga keamanan dan infrastruktur. Keamanan itu juga menjadi barang publik. Dia bersifat non-rival. Ya. Non-rival artinya satu orang mendapatkan, tidak hanya satu orang yang mendapatkan manfaat dari keamanan tersebut. Ya. Kemudian dia juga non-excludable. Ya. Dan semua orang itu pasti butuh rasa aman. Ya. Nah, kalau di Indonesia diamankan oleh siapa? Ada aparat keamanan, ada kepolisian, ada TNI, semua dibiayai oleh atau dari APBN. Ya. Baik gaji aparatnya, operasionalnya, hingga alutsistanya, ya. Semuanya perlu dikelola oleh negara. Ya. Artinya apa? Keamanan tidak boleh diprivatisasi penuh. Kenapa? Jika privat, maka hanya orang kaya saja yang aman. Ya. Bisa juga terjadi ketimpangan sosial. Kemudian negara juga bisa kehilangan kedaulatan. Kemudian infrastruktur. Kenapa infrastruktur itu penting? Misalnya jalan raya. Tanpa ada jalan raya, barang itu tidak bisa distribusi. Ekonomi juga bisa mati. Ya. Dalam Islam, infrastruktur itu wajib disediakan oleh negara. Contohnya ada jalan nasional, ini menjadi barang publik, itu sifatnya gratis, dibiayai oleh APBN. Ada jalan tol, ya, barang kelompok ya, atau klub, atau non-rival, dan excludable, berbayar, dikelola oleh PT. Lalu apa kaitannya dengan keuangan publik? Atau bisa juga dikaitkan dengan APBN Indonesia. Jadi semua barang publik itu butuh dana yang besar. Ya. Nanti kaitannya dengan kebijakan fiskal. Nah, sumber pembiayaannya dari mana? Pajak, pajak, utang, dan seterusnya. Dikelola oleh negara melalui Kementerian Keuangan. Ya, jadi kesimpulannya adalah barang publik dalam Islam itu adalah kewajiban negara. Ya. Kemudian APBN itu sebagai alat ya, alat untuk memenuhi maqasid syariah. Kemudian pendidikan, keamanan, dan infrastruktur itu ketiganya adalah pilar utama perekonomian. Ya. Jadi semuanya harus dikelola. Lalu bagaimana di Indonesia? Apakah masih ada ketimpangan? Masih. Ya. Apakah masih tergantung dengan perdagangan utang? Masih. Ya. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam Islam negara itu tidak hanya sekedar regulator, tapi juga pelayan rakyat. Ya. Yang menyediakan ya, baik pendidikan, keamanan, infrastruktur, dan sebagainya. Jika gagal menyediakan barang publik dengan adil, maka bukan hanya gagal ekonomi, tapi juga gagal menjalankan amanah. Kemudian yang terakhir ini ada pendalaman tentang konsep pendidikan umum ya, atau media ammah. Ya, jadi berbeda dengan sistem kapitalis yang mengizinkan individu memiliki apa saja selama mampu membeli. Ya, sosialis itu menyerahkan semua pada negara, sedangkan Islam itu menetapkan beberapa aset strategis sebagai milik bersama seluruh rakyat. Ya. Aset strategisnya apa? Ada sarana umum, utilities, ada tambang deposit besar dan barang alam. Ya. Di sini uh, ada hadis ya yang menyebut bahwa kaum muslim berserikat dalam 3 hal: air, pedang, dan api. Ya. Air, pedang, dan api menjadi sarana umum. Ya. Kemudian untuk tambang deposit besar, Rasul itu pernah menarik kembali pembelian tambang garam ya kepada sahabat ya, karena depositnya sangat besar. Maka kemudian dijadikan milik umum. Ya. Artinya sumber daya alam itu tidak boleh diprivatisasi secara berlebihan. Ya. Satu sukunya milik bersama rakyat. Ya. Artinya ibarat udara dalam satu ruangan. Ya. Jadi minyak, air, dan listrik itu milik siapa? Jawabannya adalah milik seluruh rakyat atau milik umum. Negara hanya sebagai pengelola. Ya, jadi kepemilikan umum itu menjadi aset strategis yang menjadi sumber utama keuangan publik. Ya. Tidak hanya sebagai konsep pemilikan, tapi juga fondasi sistem fiskal Islam. Ya. Jadi saya kira sudah cukup ya. Ini sudah kita bahas tadi banyak. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk materi pertemuan ke-6 keuangan publik Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.